Halo, 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 saudara-saudara sekalian. Kita di episode ketiga ya. Tema kita hari ini adalah pop culture. Kita ada nih Bapak Eeng, Kambing Persia, dan Mamulo. Halo guys. Haslu. Aslu, Halo, aslu. halo. Gimana kabarnya, Baik, guys? baik, baik, baik. Ini Sabtu-Sabtu nggak ada yang ini nih. Yang apa nih? Ya gitu, Maksudnya? ya, lo tahu sendiri. Ketik like, share, dan subscribe ya. Keep. Jadi apa nih guys yang menarik nih pop culture? Kita ini aja deh. Ini harusnya saya sih berharap ada temen-temen ini ya yang tahu banyak tentang Marvel. Kalau Nah, jujur ini kalau saya sih lebih ke DC ya, soalnya ilmu saya banyak di DC komik. Nah, pengennya nih sebenarnya gua tanya-tanya tentang Marvel. Soalnya dari dulu itu saya mau masuk ke Marvel, mau baca-baca buku Marvel, cuman nggak tahu statnya dari mana gitu. Kan zaman sekarang itu orang taunya Marvel ya film-filmnya tok sepertinya. Garis besarnya aja gitu. Rata-rata. Iya, cerita di kalian tahu ini balik nggak layar ada yang filmnya, Bang. tahu teman siapa gitu yang bener-bener dalam. Nanti kalau tahu ajak ya hari Sabtu. Marvel. Iya. Siap. Oke, bisa dicari dulu. Sekarang kita random pop culture. Kita bahas Star Wars, gimana Star Wars? Star Wars masuk Wars. pop culture. Ada Star yang Wars. Tapi minat. saya ngeflow Pak ya. Saya juga minat aja kalau saya, cuman kurang paham. Minggu depan lah. Bahas DC dah, bahas DC. Paling tidak kan ngelihat trailernya gitu loh. Guys, di sini jadinya kita yang bertanya pada Bapak gitu. Iya deh, lu tanya aja dah, udah masalah Sekarang gantian rahasia. perdisian atau apa kayak animasi terus anime gitu. Attack on Titan. Yang ke final season. Udah keluar kan tuh trailernya. DC Suicide Squad itu masuk DC nggak sih? Iya, Suicide Squad masuk DC. Kan produksi kah? Maksudnya? Sekarang kan mau dilanjut dengar Oh ya, yang kedua soft reboot, iya. sequelnya. Ya, Iya, sequelnya. soft reboot yang kedua itu lagi digarap. Dengar ada drama Kenapa kambing? Drama apa kambing? Halo ya. Ada sekelumit drama Drama apa tuh? di ini katanya ada konflik casternya. Dengar lo ya, isu-isu. Gue kurang tahu juga sih kalau gue. Cuman kalau si Birds of Prey itu yang kemarin itu Harley Quinn Birds of Prey itu sebenarnya tie-ins langsung ke Suicide Squad. Oh, Nah, si Suicide Squad yang pertama itu sebenarnya kalau dirilis David Ayers cut itu harusnya ceritanya sebenarnya itu langsung tie-ins ke Justice League. Jadi langsung nyambung harusnya gitu. Tapi kan nah ini kita langsung ini sambung ke ini ya Snyder's cut juga ya. Nah, Wah, ini menarik ini. itu jadi sebenarnya yang kejadian tahun lalu itu adalah di mana si CEO dari Warner Media buru-buru ngerilis film Justice League sama Suicide Squad juga. Nah, sebenarnya para produsernya itu cekcok. Lah, ini belum kelar, ini ceritanya sebenarnya nggak gini, kok harus dikebut gimana sih? Sebenarnya si CEO-nya itu pengen rilis film-film DC buruan di tahun itu agar dia itu dapat bonus duit. Kan tahun berapa ya?
2017 apa 2018 nggak tahu, lupa. Pokoknya tahun itu 18 kurang. sebenarnya sebenarnya akhir tahun dia menjadi CEO presiden di Warner Media, makanya 2018 ya? semuanya kalang kabut. Terus akhirnya itulah yang katanya si Zack Snyder itu di apa namanya di mengundurkan diri. Itu sebenarnya nggak mengundurkan diri, dia itu dipaksa untuk mengundurkan diri biar image-nya Warner Media itu nggak terlalu jahat-jahat. Sekarang coba aja, misalkan produser sutradaranya itu kehilangan anaknya bunuh diri lagi. Terus tiba ada berita Warner Bros memecat sutradara Justice League. Iya kan tambah kacau gitu kan. Makanya si Zack dipaksa mundur. Istrinya si Zack itu kan jadi eksekutif produser juga di film-film DC. Dia juga sebenarnya tahu. Nah, dari situlah kan kayak agak nggak terima gitu loh kan. Ini bukan visi dari Zack Snyder, ini bukan visi dari gua. Maka dari itu dia upload tuh apa ya, kayak ngetis image di sosial media Vero namanya, yaitu ngetis image dari Justice League. Dari situlah banyak tuh yang rilis The Snyder Cut. Mulai dari situ ada yang banyak lah pokoknya, fans beratnya si DC itu pengen banget lihat cut-nya si Zack Snyder. Makanya kemarin akhirnya dari hardcore fan itu pasti udah lega lah, peperangan selama ini itu berhasil dimenangkan. Akhirnya dirilis juga Snyder Cut 2021 di HBO Max. Sebenarnya Zack Snyder Cut ini sebenarnya nggak ada. Ada. Kalau Si Zack Snyder ini dia nggak sampai kelar. Dan dia dia udah kelar Bapak sebenarnya. sudah kelar. Udah kelar. Tapi kenapa nggak dirilis? Kan juga Warner Bros ini pengen cepet-cepet rilis dan ternyata udah kelar. Kenapa nggak segera dirilis? Kenapa Jadi memilih? sekarang misalkan si Zack Snyder itu dikasih waktu 3 minggu kalau nggak sebulan buat merenung lah atas kematiannya. Kan nggak bisa hit deadline para VFX artisnya. Kan gimana nungguin si sutradara approve apa enggaknya, ya toh. Nah, karena sebulan itu udah menyita waktu yang udah banyak banget ya kalau bikin, apalagi mereka udah di post production. Jadi dikebut lah di hari-hari itu. Makanya dia CEO-nya Warner itu ini ngerekrut si Joss Whedon yang pernah sutradara Avengers pertama ya. Ya kalau nggak salah Avengers pertama. Sebenarnya udah ada di studio productionnya Zack juga, file-filenya masih di situ semua, file mentahnya. Berarti setelah pergantian kemenangan sutradara, dia berhak sebenarnya ya berarti mengganti apapun dikerjakan sutradara sebelumnya. Terserah dia, terserah yang gantiin. Makanya pas Joss Whedon itu ambil alih, banyak risut-risut karena nggak sesuai dengan stylenya. Kan itu ada arahan juga tuh dari atas, kita pengennya ini kayak Marvel. Jadi di siang sebelumnya Zack Snyder itu di Marvelize, karena Marvel kan gara-gara Kevin Feige itu kan gila banget kan, bisa menciptakan suatu cinematic universe. Ini film loh, film kan susah juga buat jadiin cinematic universe, dan Kevin Feige bisa. Nah ketika DC pengen kayak gitu, mereka ngerekrut Geoff Johns. Geoff Johns ini sejarahnya sama Kevin Feige pernah sama-sama kerja di
Joe Siegel. Jadi keduanya ini itu kalau nggak salah muridnya yang bikin komik Superman zaman baheula. Mereka sama-sama bareng kerja di situ bikin Superman. Nah, karena lihat track record kayak gitu, apalagi di komik, Geoff Johns itu udah pernah jadi chef eksekutif kreatif eksekutif officer gitulah. Pokoknya eh, pemimpinnya yang di si komik, anggap aja gitu. Ko pemimpin, ko kreator. Nah, Solidat. itu jadi Warner itu pengennya si Geoff Johns yang bisa jadiin DC kayak gitu. Nah, ketika dia mengiyakan si Geoff Johns-nya, atasannya agak nggak suka tuh. Noh, kok gini, kok gelap ya kan? Kok dark banget? Kok nggak kayak Marvel yang eye candy yang gurih, manis, penuh warna gitu. Nah, akhirnya bertentangan di situ. Karena pada dasarnya mereka itu pengen gini. Jadi superhero itu nggak langsung semerta-merta keluar jadi superhero. Mereka itu butuh masa lalu yang kelam. Karena dari masa lalu yang kelam itu mereka Butuh tragedi biasanya ya. jadi gara-gara itu mereka bisa bangkit gitu, bangkit dari yang kelam menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Dan itu diomongin di awal-awal pas Geoff Johns itu kan. Akhirnya Zack Snyder diangkut tuh karena pernah dulu bikin Watchmen. Watchmen kan DC juga tuh. Akhirnya dipercaya dan satu visi ya kan sama mereka yang filmmakernya. Akhirnya dibuat Man of Steel. Nah, Man of Steel kok dark banget karena itu awal. Karena itu adalah perkenalan bahwasanya dunia ini gelap, maka butuh seseorang yang cerah. Nah, itu sebenarnya harusnya di tahun-tahun ini DC udah di pertengahan jalan buat mengarahkan superhero mereka menjadi yang baik. Jadi yang cerah-cerah gitu kayak Wonder Woman lumayan lah. Cuma sebenarnya lebih yang kayak Marvel gitu. Jadi ada alurnya, nggak semerta-merta langsung gitu. Nah, kenapa Justice League jadinya gua juga sebagai DC fan hardcore ya, nggak suka. Gua malah suka Man of Steel. Itu udah nomor 1 dah. Nah, Justice League dipaksa kayak gitu. Makanya Geoff Johns mundur. Udahlah, udah angkat tangan lah. Soalnya atasannya pengen ngejar Marvel gitu kan. Pengen jadiin Marvel. Akhirnya Joss Whedon itu karena dia pernah bikin Avengers yang bisa yang tone filmnya itu gembira gitu, cerah gitu. Terus pertama Wonder Woman sama Aquaman sukses tuh kan, sukses. Wah, berhasil gitu mikirnya mereka. Ternyata setelah ganti CEO itu terus ganti CEO-nya yang pernah bikin film horor low budget banget udah filmnya. Dan film low budget itu jadi malah sukses. Karena apa? Karena filmmaker ketika mereka dipres dengan kondisi ekonomi, ya kan nggak diberi dana banyak, mereka harus dipaksa lebih kreatif. Makanya si CEO yang baru itu mengiyakan film Joker. Nah, kan sebenarnya kalau CEO yang sebelumnya pasti udah nggak bakal setuju. Dan dia mengiyakan. Dan ternyata apa? Joker yang budgetnya itu di bawah, kalau nggak salah 80 juta dolar kalau nggak salah. Nanti kalau kalian tahu mohon diluruskan, sekitar segitu. Dia menghasilkan billion dolar. Berapa persen yang untungnya ayo? Mulai dari 80 juta ke 1 miliar. 1 miliar lebih. Iya, 1 miliar lebih. Berapa persen guys itu untungnya? Film Marvel nggak ada yang suksesnya kayak gitu. Rata-rata mereka kan budgetnya di atas 100 tuh. Ada nggak yang budgetnya di bawah 100?
kalau nggak salah rata-rata 200 juta. Cuma Joker kayak. Nah, karena Joker itu udah terbukti ya kan, R-rated superhero film. Kalau Deadpool kan R-rated cuman nggak sampai nggak 1 billion. Kayaknya nggak sampai ya. Nah, Ya. itulah makanya dari Joker terbukti gitu loh bahwa kalau kita sebagai misalnya CEO-nya memberikan kebebasan lebih kepada kreatornya, filmmakernya, udahlah percaya aja gitu loh maksudnya. Coba aja kalau dulu mereka percaya sama, sekarang buktinya apa? Geoff Johns yang pengennya dibikin kayak Kevin Feige ya kan, menggabungkan cinematic universe, sekarang akhirnya dia ke TV series, dia bikin ini Stargirl. Karena si Zack Snyder Cut ini udah lama kan, udah lama fans hardcore-nya itu perang sama si Warner Bros. Perang terus sampai ada yang nyewa billboard. Wah, itu Wow. kalau nyewa billboard di New York seharinya berapa, guys? Ya Mahal sih, banget. mahal. Terus ada juga yang nyewa ini kapal buat pesawat yang di belakangnya ada rilis Snyder Cut gitu. Nah, itu kalau sebenarnya mungkin nggak terlalu terekspos ya. Cuman kalau bagi para hardcore fans itu berterima kasih banget, dan itu tereksposnya gila-gilaan di kalangan hardcore fans karena buat nyewa hal-hal kayak gitu udah bukan duitnya para orang-orang umum gitu loh. Itu udah iklan-iklan advertising buat film. Nah, akhirnya karena battle selama 2 tahun, kalau nggak 1,5 tahun kalau nggak ya, apa 2 tahun? 2017, sekarang 2020. 3 ya. Waduh, ya hampir hampir 3 tahun lah. Dedikasi. Hampir 3 tahun kita berbattle. Akhirnya didengarkan. Karena yang Kata CEO itu. didengarkan bukan lagi kan Warner Media udah diakuisisi sama AT&T. Udah diakuisisi dan mereka itu mendengarkan, oh ini kok ada campaign ya, petisi selama 3 tahun berturut-turut dan tiap hari itu yang berpetisi naik gitu loh. Dengan kata lain kan ada audiensnya gitu loh di film itu, Potensi dirilis. viewers ya. Nah, itu kayaknya mereka mulai mendengarkan gitu. Jadi akhirnya dirilis Snyder Cut. Gitu. Gila ya, sampai di billboard sama ruang tunggu halte ya. Wah, Rilis itu di Snyder guys. Cut. Jadi Dedikasi. bergembira lah sekarang itu hardcore fansnya. Kalau mungkin saya bisa ini ya, bisa mewakilkan lah. Yang sebenarnya yang kita pengen itu bukan film, bukan DC yang kayak Marvel. Kita itu pengen DC yang DC dan udahlah keluarin aja gitu. Jadi katakanlah gua tuh sebenarnya pengen lihat Superman, apapun ceritanya, apapun gimana pun dia itu, udahlah bikin aja, udah bikin Superman. Nah, bikin, akhirnya kita bergembira. Di Justice League juga gue yang kecewa itu nggak ada Green Lantern. Padahal Green Lantern itu urutan pertama di list superhero saya. Pertama Green Lantern, kedua itu Alfred, Pennyworth, ya kan? Yang ketiga itu Stargirl, nah keempat dan seterusnya itu ya kayak Superman, Batman dan lain-lain teman-temannya. Kita itu cuman pengen lihat mereka di layar itu tancap. Siap. Begitu guys. Dan kira-kira jika yang Justice League ini ditayangkan ya Pak ya, pasti dan tayang ya. Udah pasti tayang. Bagaimana dengan nasib serta rating di Justice League sebelumnya? Apa yang kalau menurut gua sih gini, udah biarin aja itu. Apakah Justice League ini judulnya diganti atau
Oh, kalau menurut gue sih Nantinya enggak. bakal ada 2 Justice League kalau Satu, semisal. satu. Kalau sekarang kan lihatnya 2. Oke, Ya. dari rating dulu ya. Hmm. Sebenarnya gua tuh nggak peduli ya sama rating ya. Dan kalau yang Justice League ini keluar, gua sebenarnya berpikir gini, biarin aja. Itu emang film jelek, film aduh, menghina banget lah menurut gua. Udah biarin aja itu emang anjing lah kalau menurut gua. Udah biarin aja itu rating jelek, udah kasihin Justice League-nya Joss Whedon. Yang baru ini bikin aja patch baru lah. Apa kayak Justice League Snyder Cut kayak gitu. Oh iya, terus menariknya Tapi kan gini guys. secara medium juga beda kan. Iya beda banget. Rencananya sih bakalan ada 4 part, dengar-dengar. Jadi dibikin kayak serial, mini series lah. Soalnya 3 jam guys, bayangin 3 jam lu nonton film ngapain aja 3 jam. Makanya kayaknya strategi yang paling benar itu Justice League Snyder Cut kayaknya dibagi jadi 4 part. Minggu ini 1, minggu depan 2 dan seterusnya. Terus ini yang menarik itu rating guys. Gue tuh pernah lihat percakapan debat tentang rating di Marvel, Captain Marvel. Oke. Captain Marvel. Ya. Bukan ke Marvel aja ya, pokoknya produk-produknya Disney lah. Kayak Aladdin yang baru. Itu gini. Ya. Di Rotten Tomatoes, audience score nggak berubah di hari kedua. 86. Marvel, Captain America. Sekarang berapa? Oh, sekarang udah berubah 48. Dulu audience skornya itu 86. Selama beberapa bulan audience skornya 86 terus. Sekarang bayangin gini. Ada 2 orang yang nge-review ya. Terus dia itu ngasih rating lah Captain Marvel. Misalnya si Mamulo ngasih rating 10. Terus gua ngasih rating 5. Terus si Eng ngasih rating 1. Si Kambing ngasih rating 6. Katakanlah gitu. Rata-ratanya kan harusnya dapat toh. Berapa tuh rata-rata berarti? Ya katakanlah kasarannya udah gini aja, bikin rata-rata ratingnya 7 lah. 7. 7. Nah itu orang 4. Tapi selama sebulan ratingnya nggak berubah setelah puluhan ribu orang yang rating. Tetap aja 86. Wow. Terus alasan Ada sesuatu yang bermain ya di sini ya. ada alasan bukan alasan sih, ada yang mengungkapkan itu bahwasanya pernah dengar nggak kalau Rotten Tomatoes dihack? Belum sih. Kalau pernah dengar, ya itu alasannya mereka begitu, dihack, situsnya dihack. Oke lah dihack, tapi sebulan bro, lu dihack macam mana ya kan? Iya. Pasti aneh sih. Nah itu Captain Marvel nih, ya kan? Terus Aladdin, wah ini Aladdin sama juga. Rating beberapa minggu Aladdin, Lion King sama apa gitu yang dari Disney pokoknya. Tetap aja segitu dan polanya sama. Terus mereka juga bilang dihack lagi. Nah, Kok tiap film Disney? ya itu terserah kalian sih gimana menyikapinya. Cuman kita kan sekarang sudah mengkonsumsi sesuatu dari rating toh. Ya itulah permainan-permainan jijiknya. Entah di IMDb, Rotten Tomatoes, di mana kayak gitu sedihnya. Terus tadi yang ketiga apa Bapak Randy? Randy, Mamulo Randy. Oh ya yang tadi soal rating dan judul ya. Tadi kan judulnya juga udah kira-kira pasti juga ada perubahan. Justice League Snyder Cut mungkin kayak gitu. Iya, iya emang gitu. Terus kenapa akhirnya Warner Bros ini sampai ini ya berani mengeluarkan ya Snyder Cut itu. Toh filmnya juga udah rilis, kenapa nggak bikin lagi aja?
Nah itu tadi yang karena gua bilang, karena di situ ada audiensnya dan mereka itu pengen dicap sebagai perusahaan yang mendengarkan para fans. Oh, para fans. Hmm. Sekarang katakanlah, kita dengar kok kalian, tapi nggak ada audiensnya. Kayak si David Ayer, Suicide Squad, ya bakal nggak dikeluarin juga gitu. Karena ini fansnya selama 3 tahun terus berperang dengan mereka, kayaknya ada yang mau beli nih. Ya udah, apalagi di HBO Max ya kan, pasti mereka akan subscribe. Ya lumayan lah. Misalkan orang 100.000 subscribe di HBO Max, wah udah dapat uang dong mereka. Iya sih. Gitu. Ini nih ada yang masih hangat, Apa itu? Wonder Woman 84. Oh iya, yang Oh. katanya rilis Agustus, katanya. Nggak tahu corona nih. Oh, rilis pertama Juni dong. Kenapa? Rilis pertama itu 5 Juni. Mundur 2 bulan. Iya. Iya. Kita harus mundur. Banyak ya emang film-film yang harusnya rilis pas summer ya kan, yang harusnya dapat uang banyak itu mundur gara-gara ini. Banyak yang Corona. tumbang. Mulan itu terutama. Tenet juga ya kan, Tenet. Dan ini kan yang termasuk yang ditunggu-tunggu, soalnya debutnya aja sudah meledak. Terus kita ke WandaVision. Oh ya. Ada nggak? WandaVision. Katanya bocorannya itu si Quicksilver bakalan ikut di situ. Tapi Quicksilver yang di X-Men. Oh, yang rambut putih itu. Ya, Yang yang namanya kacamata. Quicksilver sih rambutnya putih Pak ya. Itu Oh, dia. oke, Ya oke, udah, hain aja udah Mamuloh, udahlah. Dan nangis kalau nggak dihain. Oh ya, saya dengar rumor kabar itu memang bakalan yang si aktornya yang di X-Men. Nah. Hmm. Lalu Visionnya hidup lagi atau gimana itu ya? Nggak tahu ya itu ya. Kayaknya sih itu ada di multiverse ya, jadi kayak di pocket dimension kalau nggak salah sih. Nggak tahu juga, makanya gue tanya nih kalau kalian ada bocoran-bocoran. Kan Doctor Strange itu nanti itu udah mainin multiverse tuh, Ya. ranahnya udah di multiverse lah juga. Nah itu kayaknya nyambung juga sama si WandaVision. Makanya di trailernya kan ada setting tahun berapa tuh, 40-an yang hitam putih. Terus tahun 60-an, terus modern. Nah, kayaknya tuh ada di berbagai multiverse gitu. Terus juga si ini nih si siapa? Siapa sih lupa gitu. Meranin Keanu Reeves kalau nggak salah, meranin Mephisto. Oh iya. Tahu kalian Mephisto? Belum. Oh, belum Pak. Ya Belum, tolong Pak. dong kalau ada teman Marvel. Jadi di Apa dia? Marvel itu ada ini. Jadi ada demonnya yang paling demon lah. Bukan Loki loh ya. Loki kan itu anaknya si Odin. Macam Jadi Dead gitu. kenapa? Macam Dead. Dead itu ini ada. Jadi dalam dalam cosmic hierarchy, Belum. dalam cosmic hierarchy itu ada yang ngatur universe ya kan. Yang pertama itu Tuhannya Marvel itu ada One Above All. Nah itu nomor 2-nya, tangan kanannya itu si ini. Lupa guys. Pokoknya ini kepala 3. Living Tribunal. Jadi tangan kanannya itu Living Tribunal namanya. Dia itu kayak judge-nya universe. Terus ada lagi di bawahnya itu beberapa cosmic gods lah ya, cosmic gods. Kayak Eternity, terus abis Eternity itu Death,
Habis Death itu apalagi ya? Eternity. Galactus, bukan? Galactus di bawahnya. Galactus itu setara ya Celestial. Jadi habis Galactus, jadi di jajaran Galactus itu ada para Celestial. Nah, Galactus kan cerita yang paling baru itu si Galactus itu barengan sama Franklin Richard. Tahu Franklin Richard? Tak tahu. Yes, tolong kalau ada teman Marvel. Kalau Reed- ada, Pak. Kalau Reed Harusnya Richards tahu Tunggu nggak? di slot pendengar ini harusnya. Reed Richards tahu nggak? Jelasin aja udah, Pak. Jadi Reed Richards itu adalah salah satu anggota Fantastic Four. Terus dia itu sama siapa yang bisa hilang itu Sue Richards siapa? Itulah sama Yang istrinya. istrinya itu, sama istrinya itu ya. Mm-mm. Yang karet sama yang istri berarti. Itu punya anak namanya Franklin Richards. Franklin Richards itu punya Beyond Omega level mutant abilities. Jadi ketika dia itu udah gede, udah kecil aja bisa menciptakan universe. Buset. Itu. Nah, ketika dia gede itu ada sebelum hancurnya Marvel. Bukan hancurnya perusahaannya ya, ceritanya di komiknya itu. Jadi sebelum hancur mereka itu nge-record apa saja yang terjadi di Omniversal Universe of Marvel. Nah, Omniversal itu artinya ada beberapa multiversal universe di dalamnya. Multiverse, di dalamnya multiverse ada universe kayak Spider-Man 616, terus Ultimate Spider-Man, terus Spider-Man bla bla Future bla. Spider-Man. Itu Ya. ada di dalamnya multiverse. Nah, si Franklin sama si Galactus itu nge-record semuanya, apa yang terjadi, apa yang belum terjadi, dan apa yang akan terjadi. Dan pada suatu ketika universe harus mau nggak mau ke reset, ke reboot untuk next. Nah, si Galactus yang notabene adalah World Hunger gitu, World Devour ya kan, Devour of Worlds, itu satu-satunya entity yang nggak hancur, satu-satunya entity yang bisa move on ke next life, ke next universe, ke next timeline, ke next hyper timeline kalau salah. Gitu. Di awal-awal universe itu ada diciptakan namanya Celestial. Tahu Celestial itu memberi benih-benih kehidupan di seluruh universe. Nah, di atas mereka itu banyak sekali entitinya. Salah satu contohnya itu Eternity, Death, Oblivion. Di luar Omniversal Abstract itu ada namanya Beyonders. Beyonders itu ceritanya hadir di luar Marvel Comic. Dia datang dari luar Marvel Comic. Dia itu sebenarnya dia itu pencipta Omniverse Marvel. Jadi dia itu melakukan percobaan di multiverse Marvel. Suatu ketika dia itu datang ke dalam. Nah, tangan kanan Tuhannya Marvel yaitu Living Tribunal itu aja kalah gitu loh. Padahal tangan kanan itu. Jadi tapi di atasnya Beyonders itu ada One Above All. One above all. Gitu. Wah, ini pengetahuan Bapak soal komik-komik luar negeri cukup ini. Loh udah lu ini Marvel ya. Ini Marvel yang gua anggap gua tahu Marvel itu hanya 20%. Lu tanya DC lah, udah lu tanya DC komik lah. Oke. Aku ada pertanyaan. Udah.
Kalau Doctor Strange di Marvel kan segitu hebatnya bisa sampai multiverse. Nah, kalau di sini tidak kan ada ada apa-apanya. siapa namanya? Siapa tuh namanya? Lupa. Pakai topeng itu. Bukan yang dari Inggris yang di Dark Apocalypse. Konstantin. Ya, seberapa kuat sih dia? Gini, Doctor Strange itu di film Marvel itu jijik. Oke. Itu kuatnya luar biasa, guys. Doctor Strange itu. Jadi ada cerita di Secret Wars itu, di mana Doctor Doom punya Cosmic Heart kalau nggak salah. Nah, aduh, anggap aja yang di film itu kekuatan Doctor Strange-nya itu sekitar 20%-an daripada yang sebenarnya di komik. Gua juga kecewa sama si Thanos yang pas megang Infinity Gauntlet. Mm-mm. Doctor Doom aja bisa menghapus Black Panther di saat itu, yang Black Panther di saat itu juga megang Infinity Gauntlet. Dihapus udah cuman gitu aja. Cuma napas gitu aja si Doctor Doom, udah hilang. Oke. Nah, Doctor Strange pada saat itu tangan kanannya Doctor Doom. Itu. Terus ya udahlah pokoknya kau lah ada itu juga si Molecule Man itu intisari dari setiap universe. Ya itulah panjang pokoknya. Nah, terus kalau tadi pertanyaannya sama si John Constantine, Ah, iterasinya yang mana nih? Kalau kita make Doctor Strange yang di all different Marvel, itulah pokoknya. Kalau make iterasi di situ sama John Constantine yang pre-crisis itu, aduh. Udah yang paling gampang deh. salah satu event lah ya. Udah kita pakai Doctor Strange tahun 2020 sama John Constantine tahun 2020. Kalah lah John Constantine. Nggak ada apa-apanya lah. Oke, oke. Karena kalau sama Dr. Fate, Dr. Doctor Strange sama Oh, Dr. iya. Fate, Hmm. itu kan ini kan Marvel DC kan udah sering ya tiru meniru ya kan. Hmm. Ya. Doctor Strange itu sebenarnya duluan Dr. Fate loh gitu. Ternyata Moon Knight itu tiruannya Batman loh, cuman diganti putih aja. Nah kan udah banyak kayak gitu-gitu tuh. Ya. Nah sekarang itu anggap aja kalau kalian kepengen jadi fan yang nggak toksik, itu perbandingan kuno, itu pikiran kuno gitu loh. Kalau misalkan si Dr. Fate sama Dr. Strange tahun 2020, nah ini battle yang sangat sulit, saudara. Soalnya saya tadi barusan ngelihat ada Doctor Strange Fate. Oh, Halo, kenapa? Jadi combo ya. Doctor Strange Fate. Itu mungkin amalgamation, Bapak. Amalgamation itu amalgam dari amalgam komik. Nah, dulu itu DC sama Marvel pernah jadi satu, bikin komik bareng. Makanya Wolverine fusion sama Batman. Terus Superman sama Thor, terus Superman versus Thor, Darkseid versus siapa? Thanos. Oh iya, Amalgam Universe ya. Ya itu. Amalgam series. Ya, baik. Ada juga buku komik DC versus Marvel, ada 4 volume. Ada juga itu. Wonder Woman versus si Storm ada. Tapi Itu mungkin sebenarnya yang mereka nggak setuju, yang memilah-milah itu sebenarnya dari dua distributor komik atau produksi komik ini sebenarnya baik-baik aja ya. gini, yang menyebabkan hal itu terjadi itu cuman fanboy yang baru-baru. Oke.
Gua lumayan lumayan nulis di Quora ya jawaban-jawaban tentang DC. Nah, itu yang datang itu yang komen, ini lu apa? Superman ditabok sama ini aja udah hilang. Nah, itu kebanyakan dari mereka cuman fans yang baru menjadi fans Marvel karena film Marvel. Kalau di bahasa Inggris, di Quora bahasa Inggris, di Reddit, di Comic Vine, mereka itu ini debatnya debat cerdas, udah nggak gini lagi. Superman tai, Iron Man tukang sampah, Batman Jadi toxic gitu orphan, ya. udah nggak gitu lagi. Jadi percakapannya tuh gini, lu tahu nggak kalau di Marvel ini kemarin ada muncul LGBTQ SJW komik. Nah, itu yang udah dicaci maki sama dunia internet, bahkan sama fansnya Marvel sendiri. Nah, di situ didiskusiin nih sama DC sama Marvel, sama-sama diskusi. Karena di DC juga ada komik baru yang kayak gitu. Itu Gotham apa gitu loh. Itu Batman-nya Cina. Rasnya Cina Batman-nya. Terus jadi political correct gitulah. Nah, dari situ pembahasan dimulai. Udah nggak lagi yang apa ya? Yang ini ya, apa jijik-jijik membenarkan lah. hero-nya sendiri ya. Karena kalau kita bahas misalnya Superman OP gitu kan. Superman membosankan, Superman OP. Gua tanya, lu baca nggak Superman yang buku ini? Kalau nggak, lu gini aja deh. Kalau lu pernah baca Superman All Star, terus lu ngomong gitu, gua masih respect sama ini argumen lu, gitu. Karena nggak semua orang, bahkan gue nggak percaya kalau ada orang yang habis baca komik itu bilang Superman kayak gitu. Karena dalam banget gitu loh. Jadi ketika orang ngomong kayak gitu itu, kita kan cuman pion gitu loh. Pion yang dikendalikan oleh corporate gede yang mereka bikin produk ini berharap ada fans yang suka, udah kayak gitu aja. Makanya gue pengen banget gitu masuk ke memulai baca komik Marvel. Soalnya dari dulu gue bacanya yang ini aja, yang komik-komik apa, event-event gede, Secret Wars, Infinity Gauntlet, terus Infinity Series itu, terus What If Universe, kayak gitu-gitu doang, nggak ngikutin satu persatu hari per harinya dari setiap series. One Piece dari mana? One Piece sudah di Wano guys. Cerita dong. Apa? Iya, Ngapain? Jadi One Piece. tahu saya aja ya, soalnya saya baru maraton One Piece dari Februari, selesai pertengahan Maret deh. Jadi bisa dibilang endingnya masih lama sih. Soalnya baru kerasa tuh kalau kita ngebacanya lanjut berurutan gitu. Tapi kalau memang ditungguin tiap minggu, kadang muncul kadang enggak, jadi nggak jadi kurang gitu rasanya. Jadi awalnya baca kemarin tuh, di sini ada yang ngikutin juga nggak? Gua ngikutin terakhir di ini Dressrosa. Dressrosa itu yang Itu kasusnya Dressrosa sampai sekarang tuh gimana tuh ceritanya tuh sampai Wano tuh. Wano kan udah ini tahu ini ketemu Ai sama. Ah, Nah, terus sama yang anak kecil juga itu siapa tuh? saya udah lumayan lupa sih, tapi dia itu jadi key karakternya sih di next Di ini. Wano tuh Karena sebenarnya ngapain tuh? Di Wano tuh Luffy ngapain tuh sebenarnya tuh? di Wano Luffy nungguin Jinbe. Loh, itu belum jadi krunya. Udah, barusan aja. Lah, ngapain nungguin? Soalnya kan sempat
mau mau perang. Dia bertekad ngalahin 4 siapa namanya? Emperor itu si Big Ah, Mom, Big Mom Big sama Mom Kaido, sama siapa Kaido. ya? Sama Kaido kan mereka bersatu. Nah, Yang dua siapa lagi? si Shanks sama siapa lagi ya? Lupa. Whitebird Ada kan satu lagi. udah mati, Whitebird. Blackbird Whitebird udah apa? mati. Bukan. Oh ya Blackbird. Jadi ada Blackbird, ada Shanks, Kaido sama Kaido Big sama Mom. Big Mom bersatu. Dia bikin aliansi. Buset, udah kuat, bukan main tuh kalau udah bersatu. Terus. Nah itu terus si Luffy ngumpulin teman-temannya, dia bikin poros baru. Jadi dia 5. Jadi dia ada admiral, jadi admiral sendiri. Sejak ngebebasin itu Apa kakaknya maksudnya poros gagal. 5 itu apa poros 5? Jadi dia bikin kayak apa namanya? Udah setara sama admiral sih. Soalnya dia udah ada bawahan-bawahannya yang udah bikin perjanjian kayak waktu Whitebird dulu. Itu fungsinya untuk perang sama Big Mom. Awalnya sih kebetulan sih ngumpulnya di situ dan kebetulan juga uh, si Luffy biasa kan nggak terima kalau di sekitarnya ada yang nyakitin. Nah akhirnya Baperan ya Luffy ketimbun itu kalau gua pikir-pikir, buset dah. dan akhirnya Baper ya aja udah ini. langsung kumpul perang deh. Lah udah perang. Udah masuk ke areanya sih, masih mau digerebek tapi baru ketahuan. Mungkin Tapi 2-3 kalau episode. si Luffy sama si Big Mom atau Kaido kayaknya udah bukan tandingannya deh. Nah itu dia. Tapi beberapa episode ini kayak Jinbei itu udah masuk jadi apa namanya anggotanya juga. Toh Jinbei udah termasuk pemain yang lama gitu. Apalagi kekuatannya udah setara, kastanya udah tinggi lah kalau di universe-nya. Dan ini sih yang jadi pertanyaan di apa namanya di tempat para admiral kumpul kan ada kursi kosong tuh. Udah sampai sana belum bacanya? Gua masih udah baru aja dari Dressrosa. Gua Oh, mana ada tahu sampai Wano. oh ya udah ya udah. Ya itu sih sementara di depan kayak gitu. Apa kursi apa? Kursi apa? Kosong. Jadi intinya si admiral tuh ada kayak semacam apa ya darah biru lah. Jadi deket banget sama pemerintahan ini yang apa namanya marinnya. Nah si Marin punya kayak semacam pemimpin gitu di kayak panggung gitu. Di sana kurang lebih ada 3 atau enggak 5 kursi yang kosong yang katanya nggak boleh diisi karena sebagai apa namanya sebagai perumpamaan kalau seandainya semua setara gitu, nggak ada yang saling memimpin atau dipimpin gitu untuk posisi yang tertinggi. Tapi nyatanya ada yang ngisi, ada yang duduk satu halaman penuh itu, dan si pemimpin petinggi-petinggi admiralnya yang tua-tua itu di depan kursinya yang kayak kayak tunduk gitu. Iya tuh yang si Ai itu kan? Bukan. Bukan bukan. Udah terus sampai situ aja. Ya sementara sih sampai sampai situ ya baru penggerebekan gitu aja. Tapi kalau dilihat dari sisi animenya untuk yang baru ini memang frame-nya nggak padat yang anime One Piece yang dulu ya. Tapi stylenya lebih lebih kayak komik gitu. Dan stylenya juga agak berubah sih. Si Dragon tuh udah Ah, andil belum? udah sempat ke Loh itu. Gue suka ketemu tuh sama dia tuh. sama saudaranya si Luffy kan ada 3, ada Ace, ada Luffy sama yang satunya lagi yang ikut sama Dragon. Mm-mm. Nah, dia ikut ngebantu waktu si Ace mau diserang kan. Bukannya udah Dan mati ya? iya udah mati.
Dan ketika timnya nyebar setelah Ace mati kan eh, semua krunya kan nyebar sendiri-sendiri. Hmm. Nah, si itu banyak nyeritain sih timelinenya waktu Luffy sama Ace sama si siapa sih saudaranya lupa. Yang tiga itu gimana ketemunya dulu gitu. Dan Oh, sebenarnya flashback ya. dari banyakan flashbacknya. Dan kalau dilihat dari patternnya sih si Oda sama bikinnya tuh kayak dari dicatuin ke bawah, naik jatuh ke bawah lagi dan itu repetisinya berulang-ulang gitu. Tapi itu yang bikin ketagihan sih dari One Piece. Meskipun panjang banget. Itu sih Udah kalau itu. dari One Piece. Oke. Kita lanjut ke pop culture yang lain. Yang lagi new, yang lagi hot apa nih? Mamulo, lu kontribusi dong Mamulo. Apa ya? Yang lagi ya rata-rata Boruto sih deh, ya. Boruto. Waduh, saya tidak Jigen. mengikuti Boruto, Boruto yang Bapak. ketemu sama Jigen. Nggak ngikutin ya. Yang ngikutin saya aja Upin masih Ipin dah lu. Ayo. ini. Tadi kan sempat dengar soal Rick Morty nih. Mm-mm. Nah, kan saya baru mengikuti yang habis dia ini ya di penjara ya kalau nggak salah di Ricknya. Tapi Hmm. ini. Halo. Oh, saya dari episode season 3 Mm-mm. yang terakhir yang paling saya ingat itu yang dia diculik terus dibaca otaknya pengen cari alat buat apa ya maksudnya formula dari membuat portal gun itu tadi. Mm-mm. Nah, itu kan kayaknya sekarang udah sampai season berapa ya? Ada yang ngikutin Rick and Morty? Bapak Petulo sih sebenarnya yang ngikutin. Ini udah, gua sih masih ketinggalan ini 4 episode apa? Yang paling baru episode berapa sih? Lihat di Netflix sih season 4 ya. Season 4 episode 10 episode Oh gua 6. Children of Gua Never Rick masih, Morty. Never King Morty. iya gua masih ini episode 6. Oh belum ngikutin sih kalau Rick Morty. Tapi ngikutin series sebelum kreatornya bikin Rick Morty. The Community. Ada yang pernah dengar nggak? Enggak apa tuh? Jadi dulu si bandnya, si kreatornya Rick Morty itu, sutradaranya, dia debut bikin series di Yahoo kayak Netflix gitu, tapi yang bikin Yahoo gitu. Itu judulnya The Community. Kurang lebih ceritanya kayak kampus tapi terbuka gitu. Jadi ada kumpul dari yang paling tua sampai yang paling muda juga ikut kuliah di situ. Jadi kurang lebih keseharian mereka di sana. Dan lebih serunya sih meskipun kalau saya pribadi ya lihat seriesnya tuh kayak lihat film animasi, cuman aktornya manusia asli. Jadi yang bikin stylish banget tuh dari sisi ceritanya dan aktornya juga gila-gilaan buat actingnya gitu. Dan Itu tentang apa tuh? Kalau kalau si Rick and Morty kan kalau menurut gua ya itu filosofinya itu tentang ini narsis eh eh nihilis. Sorry, nihilis. Jadi pernah dengar nggak kalau si Rick itu sering bilang apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu nggak ada artinya di multiverse ini.
Hmm. Ya jadi itu sih sebenarnya kurang lebih itu inti dari nihilis. Jadi udah nggak ini. Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak ada, ya kan? Terus Hmm. apa yang kita lakukan itu nggak ada artinya. Kita itu hanya bagian kecil dari lautan bintang di dunia ini. Oh, oke. Buset, buset. Iya, Eh, soalnya hah? soalnya Rick and kayaknya sih itu adalah persepsi. Jadi Rick itu udah banyak mengalami kejadian hidup gitu loh pas masa mudanya. Jadi dia percaya bahwa aduh udah dah buset ini kalau masih percaya ada yang mengatur dunia ini, aduh bego banget. Nah, yang bisa ngatur itu ya cuman kita aja. Jadi kita mati ya udah iteman aja, nggak ada neraka, nggak ada surga, ya cuman hitam aja kita udah kapus aja gitu. Hmm, oke, oke. Yang itu bukan, yang itu apa tuh? Tentang apa tuh? Kalau Filosofinya. yang di sini mungkin lebih ke apa ya? Nggak sedalam itu dan sekompleks itu ya. Soalnya kan bisa dibilang kalau film ini kalau Canon pun buat jadi modal dia bikin Rick Morty kan akhirnya. Nah, kalau yang di sini mungkin lebih ke general aja dari semua aktornya yang ikut di film ini yang pernah ikut itu tiap individu karirnya langsung istilahnya langsung naik gitu. Jadi awal mula dulu pernah salah satunya contoh Childish Gambino pernah dengar nggak? Hmm. Nah, dia setelah itu kan dia sempat berhenti tuh di season 3 atau season 5 ya, lupa. Jadi dia berhenti terus bikin series dan akhirnya sekarang sampai sekarang bikin lagu gitu. Dan kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun dia langsung melejit ke situ aja gitu. Tapi bisa dilihat dari aktingnya juga sih dari awal secara cerita selain absurd yang meranin juga absurd juga gitu. Jadi salah satu contoh yang bikin kayak sketchy banget waktu di seriesnya tuh tiap episode di bagian belakang kayak ada kayak serial animasi gitu. Jadi kayak ada scene random yang diperanin beberapa karakter di situ. Jadi kayak bisa dibilang underrated sih, tapi bisa bisa dicoba. Soalnya timelinenya waktu itu kalau nggak salah hampir sama dengan The Office. Masih 11-12 sih waktu produksinya. Dan rencananya sih bakal ada movie-nya sih untuk yang sekarang. Terus kalau yang Rick Morty kan aku belum sempat ngikutin nih. Dulu 1-2 episode aja sih yang Rick Morty.